Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, Nabi Ngulo Yatno Yayat Gimbal, Mbah Gimbal bin Tumiran bin Sastruti Kromo, Bani Nabi Ulosis, umat Nabi Adam, pengen belajar diakoni umat Rasulullah. Ngapunten Gus, saya pengen penjelasan dari Gus Muklason tentang surat Al-Baqarah ayat 28 yang menjelaskan tentang bagaimana kamu ingkar sesungguhnya kamu udah mati, saya hidupkan kembali dan seterusnya. Ayat pinten Pak? Al-Baqarah ayat 28. 28. Bagaimana kamu ingkar, kamu sesungguhnya udah mati, saya hidupkan lagi, sampai penjelasan yang saya tahu kematian itu ada 3 kali. Apakah, ini pertanyaan saya, apakah ini ada hubungan yang panjenengan jelaskan yang barusan tentang tatanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan apakah semua makhluk atau roh sukma yang meninggal itu sudah semuanya mencapai tatanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mohon penjelasan, matur suwun sebelum dan sesudahnya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus Muklason ingkang kula hormati, kula nami kula Nurholis saking Jember, berdomisili di Monang Maning. Kula mengikuti pengajian Gus Muklason punika nembe 8 bulan. 8 bulan. Ananging saderenge niku kula sampun mengikuti Thoreko Mutabaroh kurang lebih niku 10 tahun. Ananging sing kula rasakaken niku pengajian Gus Muklason niku saged ngresapi. Lah ingkang nomor setunggal kula tangletaken punika ketika kula niku salat kalih anak bojo niku nggih. Semenjak mengikuti Gus Muklason, donga-donga salat niku kula barengaken kalih ndikir rasa niku sering diinganaken kalih yuga kula, Pak. Rakaate kok kakean. Rakaate nggih kadang kurang. Niku ingkang nomor setunggal. Nomor kalih, setiap kula niku doa, entah niku diundang kenging tahlil, selalu nangis Gus. Karena ndonga kula niku sakniki niku rumoso izin teng Gusti Allah. Niku kula nyuwun penyerahe Gus Muklason ingkang kula hormati, saking kula cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dalam surah Al-A'raf ayat 172. Sebetulnya ruhaniyah jenengan kali kula itu Pak, dulu sudah bertemu Allah. Ketika ruh itu belum ditiupkan di jasmani oleh Allah, ruh itu sudah berbicara dan menjawab atas pertanyaan Allah. Apa pertanyaan Allah? Miturut surat Al-A'raf 172, alastu birabbikum
betulkah aku Tuhanmu? Siapkah kau hanya beriman padaku, mencintai aku, tidak ada kekasih lain selain aku? Jenengan jawab, bala syahidna. Injih pun Pak, ruh sampun berjanji, ditiupkanlah ke jasmani. Wa nafahtu. Mulai ini dalam kandungan masih terjaga Pak, cinta kita masih terjaga sampai dilahirkan. Baginda Rasul dawuh dalam satu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ruhaniyah dalam keadaan suci. Artinya suci, ruhaniyah kita belum terkontaminasi dengan kesenangan dunia. Tapi ketika saat menjelang akil baligh pun Pak, sing lanang sing wedok, baik laki-laki maupun perempuan, mulai belajar nyenengi sakliyane Gusti. Loh, niki proses. Inilah maksud proses innalillahi. Entah prosesnya ini berapa puluh tahun, cuman kita nggak nyadari, nggak mau melaksanakan proses. Kembali wa inna ilaihi, kata Allah dalam surah Al-Az-Zumar ayat 54, dawuh ngeten Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Hei menungso, lekaslah kau mengadakan perjalanan kembali kepada Tuhanmu sebelum kematian itu datang. Sebab jikalau kita tidak mau melakukan, terus ujuk-ujuk kedatangan kematian yang tidak tahu kita kapan itu datang, maka summalatun sorun, Allah tidak akan memberikan cahaya, Allah tidak akan memberikan pertolongan terhadap kita. Nggih niki lho Pak, sing dimaksud ayat wa min waraihim barzakhun. Kita akan dimasukkan di dalam alam barzah, alam yang tidak bisa keluar kemana-mana dan gelap gulita keadaannya, kecuali mereka-mereka alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Niki mumpung kita itu masih belum meninggal. Lah jenengan kalau sudah mengerti malam hari ini cara untuk bertemu Allah di dalam sholat atau di luar sholat, kuncinya adalah dzikir. Monggo nek jenengan kersa jalankanlah secara langsung atau tidak langsung pengajaran ayat iman terhadap kita semuanya langsung estu diridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminane nek ati sampean gak anteng gak ayem nang Mojokerto duduk ana ndasku, atau besok kalau sasi Juni kalau nggak ada perubahan hati sampean, ketenangannya sampean duduk iku loh. Sebab Gusti Allah sampun dawuh dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatine orang mukmin sing anteng iku cuman satu sebabe bertemu Allah lewat berzikir. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, Nabi Ngulo Yatno Yayat Gimbal, Mbah Gimbal bin Tumiran bin Sastruti Kromo, Bani Nabi Ulosis, umat Nabi Adam, pengen belajar diakoni umat Rasulullah. Ngapunten Gus,
Saya pengen penjelasan dari Gus Muklason tentang surat Al-Baqarah ayat 28 yang menjelaskan tentang bagaimana kamu ingkar sesungguhnya kamu udah mati, saya hidupkan kembali dan seterusnya. Ayat pinten Pak? Al-Baqarah ayat 28. 28. Bagaimana kamu ingkar, kamu sesungguhnya udah mati, saya hidupkan lagi, saya hidupkan lagi sampai penjelasan yang saya tahu kematian itu ada 3 kali. Apakah, ini pertanyaan saya, apakah ini ada hubungan yang panjenengan jelaskan yang barusan tentang tatanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan apakah semua makhluk atau roh sukma yang meninggal itu sudah semuanya mencapai tatanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mohon penjelasan, matur suwun sebelum dan sesudahnya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kaifa takfuruna hale kaya apa kuwi kok isone kufur ingkar billahi kelawan Allah, wa antum hale utawi sira kabeh iku amwatan, asale niku sesuatu yang tidak ada alias mati. Lalu fa ahyakum mongko nuli nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh. Berarti ning dunya niki kita asalnya tidak ada. Adanya kita sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Lewat apa? Lewat nikmatul ijad, nikmat penciptaan terhadap kita. Wallahu khalaqakum, utawi Gusti Allah iku khalaqakum sing dadekno sapa Allah kum ing sira kabeh. Loh, bagaimana kita bisa ingkar? Ingkar kita apa? Lalai. Kalau kita asalnya tidak ada, asalnya kita mati terus dihidupkan Allah. Itu tadi loh Pak. Ketika ruh kita sudah berjanji bala syahidna nggih kula badhe tetap saya akan bercinta terhadap panjenengan Gusti, beriman menyembah hanya pada jenengan Gusti, akhir dihidupkan ya Pak. Cret boning dunya niki maksudnya akhirnya kita diuji oleh Allah lewat nafsu. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah niki Pak. Kita akan diuji Allah lewat syahwat, nafsu syahwat, yaitu kesenangan kehidupan di alam dunia. Ibaratnya Nabiullah Adam waktu ada di surga, Nabi Adam ditanya oleh Allah, Adam dalem Gusti, pinginkah kamu hidup selama-lamanya di negerimu akhirat ini surga? Inggih sendika dawuh siji dam iki Allah sing dawuh yang tidak boleh kau lakukan, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau mendekat pohon itu dan memakan buahnya yang terkenal buah huldi. Oke. Lah Gusti Allah nguji atas okene Nabi Adam. Didatangkanlah iblis, tes digodha. Sejarah di dalam Al-Qur'an Nabiullah Adam niku terjerumus napa mboten? Terjerumus. Sehingga Allah dawuh dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Unine ngeten. Gusti, iblis ngomong, berhubung saya sudah jenengan nas
sebagai makhluk yang durjana, izinkanlah terhadap saya untuk menyesatkan Adam dan anak putunya, termasuk kita, Pak. Diizini oleh Allah. Itulah sebagai ujian sampai kali kula, Pak. Nabi Adam ya terusir, kita pun juga ya. Tapi ayatnya sampai terus no. Ayat yang ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Satu ya Allah, iblis ngomong, yang tidak bisa saya terjerumuskan adalah orang-orang yang sudah menjadi kekasihmu. Itu, Pak. Makanya jenengan tinggal pilih, terus jadi budak nafsu atau budaknya Allah sakerso. Ajaran sudah Allah sampaikan lewat baginda Rasul dan diteruskan oleh tabi'in dan tabi'in sampai akhir zaman, Pak. Terus disampaikan. Terserah kita sebagai umat dereake apa ndak. Bapak Ibu, ini kalau jenengan sudah lakukan, maka ayatnya akhirnya apa? Tsumma yumitukum. Hati kita mati berarti kita terjerumus oleh kepentingan hawa nafsu, sehingga dikatakan sebagai hati yang mati. Tsumma yuhyikum. Lah ini hati jenengan akan dihidupkan. Artinya apa? Dibebaskan dari belenggunya hawa nafsu, sebab mengikuti kanjeng Nabi, neladani perilaku kanjeng Nabi. Adalah khalwat, namanya adalah meditasi, boleh dikatakan bertapa. Bahasa kitabnya itu uzlah. Hati meninggalkan iman selain Allah untuk menuju iman hanya pada yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Niki, Pak. Kalau sudah begitu dan kembali pun summa ilaihi turja'un. Is enteng ya, man. Inilah namanya husnul khotimah. Nggih, tasik wonten, monggo. Bapak sekarang yang di atas, monggo. Nanti habis yang di atas dibagi. Nggih. Silakan. Ketinggian, Mas. Pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus sudah diberi waktu untuk bertanya. Perkenalkan, saya adalah Ibu, panggilannya Ibu Yus. Saya berasal dari Renon. Saya adalah jamaahnya Ibu Nuryanti dan Bapak Agus yang kemarin sudah berkali-kali datang ke pondoknya Gusnya, Gus Mukhlason. Izin ya Gus, selama ini selama kurang lebih 1 tahunan saya sudah mengikuti di YouTube-nya Gus Mukhlason. Dan untuk sekarang ini karena sudah bertemu dengan Gus, saya mohon izin untuk sekiranya kalau saya ada waktu selalu melihat YouTube-nya Gus Mukhlason. Pertanyaan saya di sini adalah Gus, apa itu tentang sholat ya Gus. Sholat itu apabila kita menjalankan sholat 5 waktu, sedangkan pikiran kita bisa kemana-mana atau tidak fokus, itu malah berdosa. Apakah benar itu Gus? Jadi sebaiknya kita itu lebih baik sholat daim atau sholat 5 waktu tapi memaksakan untuk fokus, atau kalau tidak bisa fokus ya yang penting sholat. Seperti apa Gus yang harus sebaiknya kita lakukan? Demikian aja pertanyaan dari saya. Sebelum dan sesudahnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kami sholat, pikirane gelawam jana dindi, hatinya digondol nafsu untuk ingat hal-hal yang seperti itu. Saya menjawabnya ini harus ada dua kacamata. Kacamata hukum syariat, oleh karena itu perjalanan jasmani ya rapopo. Syariat dong nggih? Syariat. Kalau syariat memberikan hukum nggak apa-apa, sing penting ngelakoni. Nggih monggo. Tapi kalau saya disuruh untuk menjawab bagaimana pandangan hukum Allah, mungguh Gusti Allah, mungguh hakikat. Yun sewu Pak. Tadi saya katakan Nabiullah Yunus niku lho mengatakan dolim. Apa? Iki setingkat Rasul merasa dolim. Niku dalam surat Toha Pak dijelaskan ngeten. Ketika saat Nabi Yunus niku gelar risalah disampaikan di tengah masyarakat, masyarakat niku nolak, tidak mau. Terus Nabi Yunus niku atine niki, hatinya itu medongkol, muring-muring. Iki lo ajaran manfaate untuk dirimu sendiri, untuk menyelamatkan rohaniahmu dunia dan akhirat. Kok gak gelem sih? Kok gak mau sih? Ngamuk-ngamuk. Akhirnya beliau itu berdoa kepada Allah, Gusti, saya tak keluar dari kaum saya karena kaum saya menolak, tolong hancurkan kaum saya tak keluar dari kaum. Tapi beliau keluarnya itu sebabnya medongkol. Beda mbek Kanjeng Nabi Muhammad, beda. Mengapa beliau di dalam hati kok medongkol rasa sakit? Karena tidak bisa melihat di balik orang yang protes ini ada Allah yang menggerakkan. Enggak melihat Allahnya. Tadi kan saya katakan seluruh apapun perbuatan walillahil masyriqu wal maghrib, makhluk yang ada di jagat timur ataupun di jagat barat semua bisanya gerak karena yang menggerakkan Gusti, termasuk kaum sing protes wau, sing gak mau menerima alias menolak. Sujud niku kan kepala ini ditaruh hal-hal yang paling bawah toh Pak, telapak kaki. Artinya apa? Kita harus merasa ino di mata Allah, merasa hina di mata Allah. Fasabih, dan bersihkan hati yang tadinya itu kemasukan hal-hal selain Allah dengan cara berzikir. Miturut surat Ali Imran ayat 91, alladzina amanu walladzina amanu, ini apa itu Pak? 191 surah Ali Imran. Amanud kurullaha, tolong dibuka masalah di Quran Pak ya. Intinya ngeten, mereka itu melakukan zikir itu boleh dengan keadaan berdiri, wa qu'udan wa ala junubihim, wa qu'udan wa ala junubihim, qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, boleh dilakukan keadaan duduk, boleh dilakukan dalam keadaan berbaring. Sakerso jenengan sampun sepuh Pak ya, duduk aja kalau nggak ada sendenan nih diluk nggih pegel, berbaring.
Sing penting hati jenengan berzikir sir dan sirul asrar. Dari secara hakikat apapun perbuatan kita akan di mata Allah dicatat sebagai perbuatan yang dolim manakala hati melalaikan Allah. Mekaten. Kasih wonten. Tolong Bu, di atas masih ada satu lagi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan guru kami Gus Mukhlason Rashid. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mohon ikhlaskan segala ilmu yang telah disampaikan Gus, baik itu lewat YouTube atau grup-grup Facebook yang kami ikuti dengan santri-santri Jaya Baru. Pertanyaan kami yang pertama, ini dua aja Gus, maaf nih. Yang pertama, kita sudah mempelajari sirah nabawiyah bahwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, ketika masa kanak-kanak beliau dibedah, dioperasi, dalam hati beliau itu terdapat kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Nah, pertanyaannya kaitannya dengan kita, hakikatnya dengan kita sebagai umatnya agar tidak lalai kepada Allah, mohon dijelaskan kaitannya dengan kita, kotoran-kotoran hati apa yang dimaksud. Kedua, kaitannya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi raji'un ini ketika nazak dijelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 kurang lebih. Falaula idza balagatil hulqum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka ketika nafas sampai di tenggorokan, ketika itu hina izin tanzurun, kamu akan melihat, walakin la tubsirun, tapi sebagian kamu tidak akan bisa melihat. Bagaimana kaitannya dengan kita? Mohon maaf, Waqi'ah ayat 83. Bagaimana kaitannya dengan kita yang naza, yang sudah mempelajari dinut tauhid? Demikian Gus, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu atau ta'limat tauhid fi risalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang sudah Allah sampaikan lewat berbagai cara Allah menyampaikan jalannya, otomatis sudah diikhlaskan Allah. Hanya pada siapa? Mayyasha, terhadap hamba yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang beriman kalau ini betul-betul ilmu ajaran Allah yang harus saya imani, lalu saya lakukan dengan baik, mengikuti apa yang sudah Rasulullah lakukan. Ini mereka. Sebab nyuwun sewu Pak, saya berdakwah tentang tauhid ini sudah kisaran 26 tahun. 5 tahun secara sembunyi-sembunyi, berarti 2000 sampai 2005. 1 tahun saya tidur berarti tidak menyampaikan, tidur.
berarti 2006. Setelah masuk di dalam 2007 sasi Ramadan mulai Pak, saya sampaikan di tengah umum sampai hari ini. Sudah ketemu berapa tahun itu? Coba dihitung. 16. Di situ keluh kesah apa yang kudapatkan, tak simpulkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan begini, ayat 5 dan 6. Walladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu. Intine mayoritas umat ini gak percaya. Itu bukan urusan saya Pak. Saya tidak mempersoalkan percaya atau tidak, enggak. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Tapi kenyataannya di lapangan mayoritas tidak mau menerima. Tetap enggak mau menerima. Nyun sewu Pak. Di dalam WA saya itu gak dipanggil panggilan manusia mukhlason nama saya, enggak. Dipanggil apa? Anjing Pak saya. Dipanggil orang gila, dipanggil babi. Ajaran yang aku sampaikan roti rasa tai, mboten napa-napa. Sampai segitu. Rasulullah memberikan contoh, janganlah kau benci orang yang membencimu. Janganlah kau sakiti orang yang menyakitimu. Sebab semua orang itu butuh proses. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk dipaksa harus percaya. Itulah selama ini yang kupegang. Sehingga alhamdulillah pintu maaf selalu terbuka. Kulo yakin kalau beliau-beliau itu yang saat ini belum bisa menerima, nggak percaya, suatu saat apabila sudah menemukan kebenaran, aku yakin beliau akan bisa memaklumi. Laksana gini, apa bisa Pak kita menyalahkan orang yang berjalan lalu orang itu menabrak tembok padahal dia buta? Salah mboten? Mboten. Harus kita kasih maklum karena dia tidak tahu di depan ada tembok. Itu pedoman saya seperti itu. Sak mampu-mampu nih. Makanya Pak, saya jikalau pas ngaji pun terjadwal, kemudian panitia menggagalkan, iku kula luwih saweneng katimbang kula dikon budal. Apa sebab? Nggih nyuwun sewu. Setiap hari nggak pernah ada di rumah Pak. Kalau malam, siang kerja, malam ngaji luar kota. Begitulah terus menerus. Aku berprinsip mati, yang namanya mati kalau sudah waktunya nggak usah ditunggu. Kalau belum waktunya, ya nggak usah dicari, nanti datang sendiri. Ya sudah, aku diperjalankan Allah, modelnya bagaimana saya manut mawon Pak. Yes. Oleh karena banyak umat yang menolak, di situ disebut walladzina kafaru sawaun alaihim. Apa akibatnya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum adzabun adzim. Allah akan mengunci dan menutup hatinya dengan tutup yang amat tebal, sehingga tidak bisa Pak hati ini bisa khudur menghadap kepada Allah. Boten saged. Boten saged.
alias tidak bisa. Ini kalau tidak lekas bertobat. Jawabannya itu hanya tobat. Nabi, kita buka ceritanya Nabi Adam. Beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Akhirnya Allah mendatangi Nabi Adam dan bertanya, Adam, piye ngger kabar mono donya? Jawabin Nabi Adam, nyonyor Gusti. Insyaallah. Dulu waktu di surga saya pengen tok aja, misalkan pengen jeruk langsung datang. Ketika jenengan waktu ada di kandungan, gak mikir apa-apa, sudah disiapi Allah. Air susu disiapin Allah, nutrisi dari ibu. Ketika lahir sudah disiapkan, sehingga anak sekecil itu nggak pernah pingin makan itu kerja dulu. Beda dengan kita, mau makan enak kerja dulu biar dapat uang lalu beli. Terus akhirnya Allah dawuh, pingin bali kembali ke negeri asalmu Adam. Nggih Gusti. Masalahnya di dunia ini saya mau makan, saya harus menanam tanaman dulu. Begitu soronya. Nggih Gusti kula bagi wangsul mriku melih. Oke, ana syarate fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Tobat, Pak. Tobat. Iso tobat kalau sudah menerima kalimat fatalaqqa, mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbi saking pangerane Nabi Adam yaiku Allah, nrimo apa kalimatin ing pira-pira kalimat. Inilah risalah ajaran tauhid untuk hati kita. Itu kalau sudah kita terima akan muncul namanya nur tauhid. Nur cahaya tauhid untuk mengesahkan Allah. Akhirnya jenengan iki dibimbing lewat dzikir. Akhirnya jenengan ketika saat ibadah murni ambek dengan tidak murni, hati berupaya untuk selalu ingat pada Allah pun. Ini dijaga terus sampai Allah. Barulah akan bisa mencapai tempat yang dimaksud. Dan inilah Pak, bentuk sampai melakukan ini sama halnya dengan apa yang diisyarahkan baginda Rasul ketika saat remaja beliau itu disucikan Allah dengan bentuk dibedah dadanya, lalu dihilangkan syirik, kibir, hasud, riya, takabur. Sebab munculnya sifat-sifat yang Allah cela itu sumbernya karena kita mencintai selain pun iku sumbere. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Nafsiku ngejak elek melupakan Allah. Caranya dengan bagaimana? Wa yastakhibunal hayatad dunya. Hati kita, ruh kita diajak untuk mencintai selain Allah, hayatad dunya. Kalau sudah masuk di situ, jatuh cinta kita pada selain Allah, alal akhirah, akhirnya kita melupakan cinta yang sebenarnya pada Allah, pacar kita yang mulai sejak zaman azali selalu menyertai kita, kita lupakan. Inilah akhirnya muncul hasud, riya, takabur, macam-macam. Lah bagaimana caranya untuk mengoperasi ini? Inilah jenengan diaturi. Kalau sudah ilmu jenengan dapatkan yang disebut nur tauhid, Allah akan menyalakan nur makrifat manakala jenengan iki berkholwat. Hati jenengan selalu memegang teguh tali Allah, yaitu berzikir. Yang kedua, surat Waqiah ayat 83. Ya, larsa 83. Falaula idza balaghatil khulqum. Kalau begitu mengapa kamu tidak menahan nyawa? Sekedap. Dalam
Oh 83 80 diteruske wa antum khina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pun. Ini menyangkut masalah sakaratul maut. Pertanyaannya, bagaimana nasib hati rohaniah seseorang yang sudah bertauhid? Di sini ada dua. Ada yang sudah sampai pada Allah terus dijemput, ada yang belum dijemput tapi sudah, dia itu hatinya sudah beriman dan melakukan dzikir tapi belum ketemu. Bagaimana ini? Bon. Kalau orang yang sudah menjadi kekasih Allah, wis maklum Pak sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Allah menyiapkan penjemputan jenengan berbentuk malaikat, yang malaikat itu berkata udkhuluha do mlebu sira kabeh, selamat datang bisalamin aminin, dengan jalan yang aman dan santausa. Bahasa hadis, orang yang sudah bisa menjawab malaikat mungkar nakir, tidurnya seperti kemanten baru. Nah, dan iki bahasa kinayah. Terus bagaimana seseorang yang jiwanya belum makrifat kepada Allah tapi dia sudah disebut sebagai salik? Ngeten Pak. Orang yang sudah mengadakan perjalanan pada Allah ikut disebut salik. Kalau orang yang sudah sampai pada Allah disebut wasil, atau orang makrifat disebut muhsin. Niki. Yang kita tanyakan, yang yang salik bagaimana? Tapi hati sudah ada dan iman semua yang menggerakkan Allah. Jawabannya mek ngeten. Itu semua fataba alai, menunggu Allah iki sudah ngampuni dosanya atau belum. Artinya apa? Ruhaniyah ini yang hanya menolong dan menuntun jenengan langsung Allah. Sekarang gini aja, jenengan pingin dijemput apa berangkat sendiri? Nek berangkat sendiri syaratnya harus tahu jalannya dan tidak buta. Itu orang sudah sampai wasil, baru nyaman. Seperti kula wau dari Mojokerto berangkat sendiri, nggak mau dijemput, aku nggak mau merepotkan, ya toh. Tapi syaratnya saya harus tahu alamat. Kalau saya ke mana itu? Sini, Bali, nggak boleh saya numpak pesawat jurusan Jakarta. Berhubung sudah ada petunjuk, maka saya harus berangkat ke arah timur. Berarti pesawat yang jurusannya Bali. Sampailah di sini. Milih seperti ini monggo, milih dijemput ke sana ke Mojokerto monggo, tapi nek saged jangan ngerepoti Gusti Allah. Artinya apa? Kita gunakan sisa umur kita Pak untuk meraih inna akramakum indallahi atqakum, derajat yang terluhur yaitu takwa. Kalau bahasa kitab makrifat, dengan cara berzikir terus. Sebab urusan ketemu Allah iku urusan Allah, kita cuman hanya berzikir. Paham nggih? Lah, jadi di situ Allah itu yang menjemput sendiri lewat apa? Ya malaikatnya. Hati dibimbing jalannya untuk ke situ. Terus bagaimana mereka yang pada saat di dunia ingkar, itu di surat Al-Baqarah 5 dan 6 dikunci oleh Allah.
Ya sudah. Sekarang di dunia aja loh Pak ya. Kita ibaratkan kita di dunia. Jenengan kali kula ning dunya iki jikalau hati tidak ada barometer ajaran tauhid, kula yakin siapapun jenengan waktu demi waktu kita sibukkan untuk mencari dan mensukseskan bagaimana dunia kita sukses. Itu pasti. Padahal Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, pertama yang harus kita pikir raih adalah wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Niki alam akhirat. Setelah itu wala tansa nasibaka minad dunya. Alam dunia kita masih ada kesempatan, Pak. Kata W.R. Supratman, mana yang harus dibangun terlebih dulu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indo. Lah, lagu, tapi lagu ini jiplakane duki surat Al-Qasas ayat 77. Kita pikir akhirat dulu, dunia ngintir mawon, Pak. Nek jenengan sampun pasrah datang Allah, apa sukses dunya? Allah dawuh dalam surah At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Nek semuanya kau serahkan pada Allah, Allah akan mencukupi. Intine orang yang hatinya bertauhid setiap saat dan waktu bertemu Allah, boten gupuh, boten ono rasa khawatir, tidak ada rasa khawatir karena sudah serahkan Allah dan percayakan semuanya terhadap Allah. Mekaten sekilas info. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Buya Mukhlason, kula sampun talqin, sampun solok selambu alit. Sakniki kula nglampahi selambu ageng. Kula nyuwun ridhone panjenengan, kula nyuwun titabuk kali panjenengan niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tah ditabok iku harus secara fisik, mboten. Bahasa ditabok niku kan dikemplang toh. Terasa dan tidak terasa jenengan setiap saat dan waktu. Saya katakan waman tabi'ani al-Fatihah. Orang-orang yang Allah tentukan sebagai pengikut Rasulullah pun khawatir itu sudah ditabok. Artinya ditabok secara rohaniah sudah dikencengi. Sudah dikencengi. Jenengan tinggal hanya ngeten kemawon. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-Baqarah 256. Sak mampu jenengan dikiriku gecok ono sirapet. Sak mampu panjenengan. Nek masalah jenengan ditabok, nek bahasa dohir kula kena hukum, Pak. Kena hukum. Tapi sampun kula tabok secara rohani, jangan khawatir. Nggih. Lah nek tenan njaluk ditabok secara dohir, ya jenengan moro. Kula ajenge mara. Yang kok dikira sing golek tabokane kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Takone mek njaluk ditabok. Nggih, lanjut yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Mukhlason ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi. Terus pertanyaan kula dari ibu tadi, ibu yang di atas tadi. Kalau ibu tadi di atas itu masih melakukan sholat,
Nah ini kalau saya ini lebih nemen Gus. Dados artinipun semakin kula istiqomahi dzikir sirur asror niku kadang-kadang males Gus salat sari ini ku males banget. Kadang-kadang sampai anak istri kula ya wis payah salat kok ora salat. Nah, akhiripun kula salat niku salat dohir niku syar'i hanya sekedar melaksanakan perintah anak istri. Nah, artinya di sini saya semakin apa istilahnya tuh semakin melaksanakan kholwat. Artinya kebetulan di rumah itu kan ada musola. Terus kalau tidak ada anak istri, saya itu tidak sholat secara syar'i, tapi langsung duduk meditasi atau kholwat. Tapi rasanipun kok lebih nyaman, kok lebih nyampe ngeten Gus. Lah niki Kak disebut Gus niki napa salah atau menyalahi aturan? Nggih, matur suwun Gus. Saderengipun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tidak akan berani menyalahkan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah pada setiap manusia. Enggak. Sebab apa? In arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah menghendaki hambanya untuk menghadap terhadapnya lebih mudah dilewatnya kuwi, itu sudah keputusan Allah. Saya ini lepas dari teori syariat loh Pak G. Teori syariat. Beda kalau saya memegang juga teori syariat, bahasa saya beda. Mohon maaf. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup mengatakan kun, jadilah. Bentuknya kun itu kata perintah, wujudnya fayakun. Bentuk perintahnya mana? Dorongan dalam hati sampeyan. Lebih mudah nyaman seperti itu. Mohon maaf, monggo itu hak panjenengan. Paham nggih? Kalau pertanyaannya salah apa benar ataukah masih salah, mohon maaf, Gusti Allah gak tahu salah. Paham nggih maksud kula? Ngeten lho Pak. Orang kalau hatinya sudah sampai pada Allah makom makrifat, gak akan berani menyalahkan terhadap orang yang tidak sama dengan dirinya. Contoh Rasulullah ketika saat masuk di dalam kaum Taif untuk menyampaikan risalah ini, Rasulullah tidak hanya dihina Pak, min jinnah, Rasulullah dikatain sebagai orang gila. Tidak hanya itu, Rasulullah dihantam kotoran onta, dihantam batu, sampai pelipis beliau itu berdarah. Malaikat Jibril langsung datang, ya Rasulullah, kaum Taif ini yang ingkar, bagaimana? Kok terima ndak? Gunung Uhud tak angkati tak blek nih. Bagaimana jawab Rasulullah? Jangan, karena dia belum mengerti. Siapa tahu sebelum meninggal dia itu bertobat. Siapa tahu turunannya itu pengikutku. Loh, segitu ya Rasulullah. Kalau kita gimana Pak? Al-qatilu bil qatli. Lah ngoten nggih? Ya Allah, berarti kita belum apa-apa. Tapi aku yakin jenengan kalau sudah di situ yang muncul adalah rahmatan lil ngalamin. Sejarah Nabiullah Ibrahim juga begitu. Nyun sewu, Kanjeng Nabi Muhammad hadisi tonggonya sendiri, tetangganya tiap subuh didoni Rasulullah mangkat
sholat subuh di Masjidil Nabawi daidoni lawang air ludah habis tidur ku ya apa toh Pak? Baunya. Rasulullah enggak marah. Sampai suatu saat kok Rasulullah menunggu kok gak didoni. Beliau sampai tertinggal sholatnya akhirnya jadi makmum masbuk. Tertinggal. Terus habis itu sahabat bertanya, sahabat memberitahuan, ya Rasulullah, tetangga jenengan yang tiap pagi itu meludahi jenengan sekarang jatuh sakit. Oh gak layak aku nunggu gak ada air liur. Apa yang terjadi ya ma'asyiral muslimin? Belum ada satupun sahabatnya yang menjenguk kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara begitulah, saat itulah hidayah langsung dibuka, langsung tetangganya menjadi pengikuti Kanjeng. Saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Loh, segitunya Rasulullah. Beda Nabi Ibrahim. Asbabun nuzul, sebab apa Allah memerintahkan beliau suruh menyembelih putranya Nabiullah Ismail yang akhirnya kita ikuti syariatnya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ternyata sebagian kisah diceritakan di dalam kitab Hikam iku ngeten, Pak. Ketika saat Nabiullah Ibrahim alam kasafnya, alam malakutnya dibuka, sehingga tahu orang ini ahli laku maksiat, ini laku taat. Terus maksiat itu didoakan pada Allah, ya Allah, binasakan mereka yang selalu membuat gaduh, membuat maksiat di muka bumi. Berhubung Nabiullah Ibrahim termasuk doanya yang mustajabah, gitu pateni, Pak. Akhirnya ketika beliau dapat perintah langsung membunuh putranya, menyembelih, ketika pedang sebelum ditaruh di leher, beliau keronto-ronto Pak hatinya. Tahu keronto-ronto? Nelongso, Pak. Ya Allah, ini kan putra saya, nabi sekalian, buah hati saya, kok jenengan menyuruh saya membunuhnya? Langsung Allah dawuhim, ingatkah kau pada hambaku yang kugerakkan maksiat tapi kau minta kau bunuh? Itu sejelek-jelek umat atau hambaku, aku yang menciptakan. Siapa tahu besok itu dia itu sebelum meninggal dia mertobat. Pun Pak, langsung Nabiullah Ibrahim nggak bisa bicara, Pak. Artinya apa? Kita yang ingkar, yang masih dikasih Allah kesempatan, apalagi yang kita taat, itu disayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah Ar-Rahman, kita dicukupi. Secara fisik kebutuhan kita selalu dilayani. Bentuk Ar-Rahim, kasih sayang Allah, inilah kalau boleh saya katakan ajan Rasulullah yang selama ini disembunyikan dibuka kembali. Ini yang menjadikan Allahul waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Hati akan menemukan satu cahaya untuk diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, jadi pertanyaan saya tidak, Pak, aku enggak pernah menyalahkan, karena jenengan sudah saya anggap memegang kunci miftahul hayah, miftahul jannah, la ilaha illallah, nafi isbat, menafikan, membersihkan keakuan diri, isbat, menetapkan semua itu adalah Allah. Cuman aja dengan cara Allah seperti itu. Sebab di dalam kitab Hikam, cara sistem dua untuk bisa ketemu Allah, pertama adalah wasilun. Apa wasilun? Dari bawah ke atas.
ilmu, amal, istiqomah, menjaga hukum syariat. Ada yang sistem yang dua, majdubun, dari atas ke bawah. Ini adalah mereka yang tidak melakukan hukum syariat, tapi hatinya selalu berzikir terhadap Allah dan kekasih Allah dulu Pak, sebelum jadi wali. Roto kebanyakan melakukan seperti ini, termasuk Sunan Kalijogo, Raden Said, lah perampok toh Pak niku sejarah ilangan nggih. Tapi dia bertobat sebelum kematian. Pertapa diutus Sunan Bonang di sungai. Terus sholat syariat ya apa ini? Lah nggak kelihatan toh. Dia selalu berzikir hatinya, menjaga zikir. Makanya wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, sedetik pun ingatmu terhadapku jangan pernah kau lepas. Ya zikir niku. Ngaten nggih? Monggo sakersa. Dene ada yang memakai sistem wasilun. Yo gak salah. Karena Rasulullah memakai sistem wasilun. Suatu saat juga pakai sistem majdubun. Bapak Ibu, mengapa saya harus pakai wasilun? Kalau saya tidak pakai wasilun, gak mungkin saya hari ini bisa sampai ke Bali. Gak mungkin. Just didupak langsung ambek MUI saya. Didupak ambek orang-orang yang mohon maaf loh ya, yang belum mengenal tentang masalah hakikate ajaran sirul ma'rifah. Makanya kami harus ngemong umat ini, walaupun berat ya apa tak mong itu Pak. Cara wedhus tak gajak buntute gajak dimong niku. Padahal mbok werot wis gak apa-apa tak tutno ae. Sehingga saya laksanya sumur akan berjalan mencari timbo-timbo yang butuh air. Mestinya Pak, yang butuh air itu yang datang ke sumur. Mestinya lo ya. Saiki dibalik Allah. Mur sumur metuwa mlaku nang Bali. Di sana banyak timbo yang kosong airnya. Ya sudah. Sumure teko nya tak grojok, terserah timbone ditutupi apa ora. Nek ditutupi ya mboten saged nggak bisa masuk. Nek tutupnya dibuka dapatlah air. Laksana seperti itu. Nggih, tasik wonten sampun nggih. Jadi yang mau nanya bulan depan lagi, jadi 6 bulan lagi. Ya, ditahan dulu. Insya Allah nanti bulan Juni ya, karena waktunya sudah larut malam, banyak yang ngantuk nih. Kalau saya walaupun semalam tidak apa-apa. Soalnya ada satu acara lagi dari teman-teman itu ingin membakar mercon di atas sana. Nanti kalau terlalu malam kan tidak enak sama lingkungan. Jadi itu aja, mohon diakhiri dengan doa. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wa auliya illah fi madinati Bali, khususon auladina wa azwazina wa dzurriyyatina. Semoga ilmu apa yang malam hari ini Allah berikan terhadap kita akan menjadi ilmu yang manfaah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.